Ibu semua. Shalom. Selamat siang. Apa kabar, Nak? Ya, Ibu harap semua baik-baik saja ya. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu menganalisis seni rupa dua dimensi. Terdapat konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik. Apa itu analisis? Ada yang tahu? Atau baru pernah dengar dengan kata analisis? Ya, Ibu jawab. Analisis atau analisa adalah mengamati suatu objek atau suatu hal secara detail. Ingat ya, secara detail. Sedangkan pengertian analisa atau analisis dalam konteks apresiasi adalah pengkajian yang cermat terhadap karya seni rupa untuk mengetahui keberadaan karya yang sebenarnya. Sudah paham ya? Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu konsep. Konsep dalam seni rupa itu seperti apa? Coba kita cermati gambar yang pertama. Konsep dapat kita lihat di gambar ini adalah pemandangan. Konsepnya adalah pemandangan. Kenapa dibilang pemandangan? Karena di sini ada terdapat tumbuh-tumbuhan, ada juga sungai. Tumbuh-tumbuhannya itu seperti pohon. Nah, ini pohon juga ya yang tinggi nih. Ada sungai, ada batu yang di sungai, dan juga ada gambar gunung. Jadi pemandangannya ini terdapat di sebuah desa atau di suatu desa. Ini adalah sebuah hasil karya dari nama pelukis Basuki Suryo Subroto, pelukis ternama dari Indonesia. Ingat ya. Kita ke B, unsur. Apa saja unsur yang terdapat dalam seni rupa? Yaitu ada 5. Yang pertama, garis. Kita harus menganalisis unsur, bisa dilihat dari garis, warna, ruang, tekstur, ataupun penyajian bentuknya. Yang ketiga adalah prinsip. Ingat ya, yang ketiga adalah prinsip atau C, prinsip. Dalam prinsip itu ada terdapat aspek. Aspek yang pertama adalah keselarasan atau harmoni. Ibu berikan contoh terhadap gambar sebuah pohon. Dalam keselarasan atau harmoni itu adalah prinsip seni rupa, maksudnya hubungan kedekatan unsur-unsur yang berbeda-beda, baik rupa bentuk maupun warna,
Tujuannya untuk menciptakan sebuah keselarasan dalam kesenian. Kita dapat melihat contoh lukisan atau gambar ini, gambar pohon. Gambar pohon itu identik dengan warnanya hijau. Agar selaras, maka kita melukis dengan warna hijau. Karena pohon daunnya identik dengan hijau, itu adalah contoh dari keselarasan. Kita masuk ke aspek yang kedua, adalah kesebandingan atau proportion. Ini gambar apa yang kedua? Ibu jelaskan. Prinsip ini, yaitu proportion, adalah bertanggung jawab membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras dan enak dipandang. Berhubungan dengan besar kecil, tinggi rendah, jauh dekat, atau luas sempitnya suatu objek pada sebuah karya seni. Kenapa Ibu ambil gambar ini? Kita bisa melihat pelangi. Nah, mari memainkan imajinasinya. Pelangi itu jauh. Kalau sudah jauh, berarti berhubungan dengan dekat. Kenapa dibilang jauh? Karena pelangi itu berada di langit. Sewaktu kita melukis, tidak mungkin kita membuat pelangi itu dengan jarak yang dekat. Terkecuali kita memfotonya di luar, kemudian kita mengcrop ataupun menzoomkannya. Secara kasat mata, untuk melukis pelangi itu harus kita lihat dari kejauhan. Nah, gambar ini mencontohkan pada prinsip kesebandingan atau bisa disebut dalam bahasa asing proportion. Gambar ketiga adalah tebak ini gambar apa? Ini adalah gambar kotak-kotak. Dan prinsip yang ketiga adalah irama atau ritme. Bukan hanya di musik saja, seni musik saja kita mempelajari irama. Penjelasan pada gambar ini adalah prinsip irama sebagai prinsip seni rupa yang artinya pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Bisa dapat ya, gambar ini kesannya seperti bergerak. Kesannya seperti bergerak. Nah, gambar ini disebut ilustrasi. Contoh gambarnya bisa disebut dengan ilustrasi. Dan ada juga kalau anak didik kami pernah melihat gambar bulat-bulat pada bagian kubus atau lingkaran, biasanya itu ada catur-caturnya, itu termasuk dari irama. Salah satu penganalisaan irama. Ibu lanjut. Susunan atau perulangan prinsip dari unsur-unsur rupa yang diatur berupa susunan garis, susunan bentuk, atau susunan variasi warna dalam sebuah karya seni. Nah, tidak hanya dalam garis ataupun susunan bentuk yang lainnya. Nah, ini bisa saja dilihat dari ilustrasi warna.
Lanjut ke prinsip keempat, yaitu keseimbangan atau biasa disebut balance. Prinsip seni rupa adalah yang bertanggung jawab terhadap kesan yang tercipta dari sebuah susunan unsur-unsur seni rupa, sehingga akan muncul sebuah daya tarik bagi para penikmat seni yang melihat karya seninya. Kamu bisa juga menganalisis apa sih gambar yang terdapat dalam gambar yang kamu lihat. Kamu tertarik enggak? Nah, kalau ada gambar seperti ini, berarti adalah orang yang sedang membantu ketertarikan, mencuri perhatian. Selain dari gambar ilustrasi, kamu analisis, kamu bisa juga lihat dari gambar orang yang mencuri perhatian. Tertarik enggak? Atau bisa saja kamu melukis diri kamu sendiri dengan raut wajah yang berbeda dari yang lain, atau gaya berbusanamu. Bisa juga kamu lukis yang nyentrik. Dan yang terakhir adalah prinsip penekanan. Prinsip penekanan atau disebut emphasis. Nah, prinsip ini dilakukan dengan cara memadukan dua atau lebih unsur-unsur yang berlawanan dalam sebuah karya seni. Perbedaan mencolok pada segi bentuk, warna, atau ukuran akan menimbulkan kesan kontras, sehingga karya seni menjadi lebih unik, menarik, dan tidak membosankan. Nah, ini adalah salah satu hasil karya dari pelukis Indonesia yang bernama Basuki Abdullah. Ini sangat mencolok ya. Di sini perpaduan warnanya ada yang merah langsung ke hitam, jadi kontrasnya terasa. Ini merah, ini hitam. Yang D, kita harus menganalisis bahan seni rupa tersebut. Bahan seni rupa tersebut. Bagaimana itu bahannya? Contoh bahannya seperti bahan terbuat dari kanvas, kaca, ataupun kertas, dan lain sebagainya. Kita harus meneliti, melihat secara detail hasil karya itu dari bahannya apa. Dan yang terakhir, penganalisaan kita tentang seni rupa dua dimensi, yaitu bagaimana tekniknya. Bagaimana dia cara membuat atau melukis sebuah karya seni rupa dua dimensi tersebut. Apakah dia menggunakan teknik butsir atau menggunakan teknik cor, atau menggunakan teknik pahat. Biasanya pahat identik dengan bahan kayu, sedangkan cor identik dengan bahan semen. Jadi itu saling berhubungan. Mari kita menonton cuplikan video berikut ini.
mau beli. Sekian dari video inspirasi kita pada siang hari ini. Selanjutnya mari kita simak apa tugas kita. Tugas 1. Jabarkan 5 unsur seni rupa. 1. Jabarkan 5 unsur seni rupa. 2. Buatlah bagan. Ingat, bagan prinsip seni rupa beserta keterangan dari masing-masing prinsip tersebut. Sekian dari pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa dan shalom.